Oke, kamera rolling, action. Dung. Ngapain Pak pegel Pak? Pegel ini sudah dari kemarin duduk di sini untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak didik saya di Racing Squad. Ya, apa di Squad? Oh, di Squad gak ada racingnya. Boleh lah. Oke, lanjut yang kemarin tentang jenis ini ya. Jenis kopling. Saya sudah jelaskan kemarin. Bagi Anda yang baru nonton, sumpah saya saranin matiin, Balik lagi. nonton dulu kemarin. Nanti kalian bikin bingung di sini. Di komentar kalian akan tanya yang sebenarnya jawabannya ada di video kemarin. Jadi mendingan saran saya matiin dulu ya, sebentar. Kalian nonton dulu, balik dulu tentang ini. Karena saya akan bicara di sini adalah modifikasi ini. Ya, seperti itu. Oke. Modifikasi sistem kopling. Apa yang dimodif dalam sistem kopling? Seperti yang saya bahas kemarin bahwa sistem kopling itu akan meneruskan daya yang dihasilkan dari pembakaran melalui keras kemudian dihubungkan ke dalam sistem kopling. Seberapa besar dayamu, seberapa hebatkah koplingmu, seperti itu intinya. Oke, Mas Juli pernah mengalami ya Mas, motor standar. Betul. Standar motor udah bodol banget lah. Kemudian ada orang request ke Mas Juli, Mas, tenaganya udah loyo Mas gitu. Motornya sehernya ngebul. Oke. Motornya keluar asapnya udah, jadi begitu dibongkar sama Juli, pistonnya udah longgar banget. Ya Jul? Iya. Oh Jul kok sih banyak jawab. Iya betul, sudah longgar, sudah baret. Nah, Ngantong. kemudian dilakukanlah penggantian piston. Ya. Karena piston baru kompresinya padat. Betul. Begitu sudah dipasang pistonnya diselah-selip. Drosor. Kemarin aja enggak, kok sekarang jadi selip. Nah, itu salah satu contoh gampang bahwa semakin powernya gede, kalian butuh sistem kopling yang semakin ampuh gitu loh. Itu baru motor standar ganti piston baru oversize. Betul. Nah sekarang kalau misal motor kalian Jupiter standar terus kalian ganti jadi 200 cc, kira-kira koplingnya gimana? Nah. Iya. Oke. Ya, Bayang. itu ke situ maksudnya modifikasi sistem kopling itu seperti itu. Kalian akan membuat sebuah sistem kopling yang lebih dahsyat ya dalam pencengkraman. Terus kemudian kalau dilepas gitu, cet, dia enggak teng gitu loh. Langsung. Gitu. Kurang responsif ya. Kurang responsif. Nahan. Itu dikarenakan sistem kopling yang tidak pas dengan power yang dihasilkan oleh mesin. Itu seperti itu guys. Oke, apa saja yang dirubah pada sistem kopling? Kemarin sudah dibahas sedikit, yaitu penggantian pair kopling yang lebih keras. Oke. Ya. Yang kedua, penggantian kampas kopling yang lebih Banyak. Oke. Atau dan penggantian kampas kopling yang jenisnya lebih bagus. Oke. Macam-macam jenisnya bagus. Ada yang dari petilan gending, ada dari pecahan asbes ya ada, dari karbon Kevlar ya ada, macam-macam. Mana yang paling bagus, mana yang paling pas. Sekarang motornya standar, koplingnya kalian pakai karbon Kevlar gitu ya, eman-eman, sayang-sayang, buang-buang duit gitu loh. Karena pakai kampas standar aja masih mampu. Oke, seperti contohnya halnya modifikasi sistem kopling, memperbanyak kampas kopling. Memperbanyak kampas kopling di sini juga membantu daya cengkram yang lebih baik selain pair kopling yang diperkeras. Yang kedua, berikutnya adalah memperlebar apa ini? Luas penampang dari sebuah kampasnya. Apa bisa diperlebar, Om? Nah. Jadi sebenarnya bukan diperlebar, cuman Diganti ya. diganti atau diaplikasikan dengan kampas kopling motor lain yang secara apa ya, fisik mirip dan pasti banyak atau ada sedikit perubahan pada sistem koplingnya. Contoh,
Mana so ambilin kampas kopling standar. Biasanya kalian main ini di Vega, Jupiter gitu ya. Dia dari pabrik dia memiliki kampas paling kecil. Mana? Standar ini. Enggak ada. Oke, Jupiter paling kecil, kampasnya diameternya paling kecil gitu kan. Kalau dibanding dengan Honda jauh, nih, tuh jauh, ya. Ya. Kita kampasnya jauh tuh. Paham? Semakin luas area gesekan ya kampas, berarti daya cengkramnya semakin baik. Oh, ya. Oke. Satu itu. Yang kedua, jumlah kampas semakin banyak, daya cengkramnya baik. 3, pernya keras, daya cengkramnya baik. Keempat, diameter kampas. Kelima, jumlah per. Nah, sudah pernya keras, 6 lagi. Ini kan hanya 4. Iya. Seperti itu contohnya. Terus, karena Yamaha yang kecil, banyaklah dia dimodif menggunakan kampas yang lebih lebar. Menggunakan kampas kopling Suzuki FR, itu sudah rahasia umum. Itu udah rumus. Ya. Kenapa? Karena hanya kampas kopling FR lah yang paling sedikit modif jika ingin dimasukkan ke dalam rumah kopling Yamaha bebek. Nah, contohnya ini, satu, ini sudah kampas kopling FR. Saya tidak punya standarnya, kebetulan ini asistennya nggak berhasil mempersiapkan. Mendok baik sih. Nah, kalian akan rubah di ini, kakinya berbeda, kan susah jelasin sekalian. Tuh, Luasnya ya. ya. Lebarnya kaki kampas. Ini aslinya nggak segini, tapi kelihatan sudah bekas diratakan itu ya. Tuh, Ya. tuh, Oh. bekas digerenda untuk kakinya bisa masuk. Ya. Seperti itu. Nah, jumlah kakinya sama, hanya berbeda lebar sedikit, kalian bisa modif sedikit gitu kan, berarti ini masuk. Oke. Yang kedua, ini di bagian tengahnya sini Yamaha itu lebih gede daripada ini, sehingga dia perlu dibubut rumahnya. Nah, ini dia kampas aslinya. Kampas standarnya ya. Nah, ini kampas FR, beda ya. Penampangnya, luas penampang, luas area kampasnya berbeda. Jauh. Ya. Kan tipis paling hanya 8 mili. Ini hampir 12 mili. Ya. Tuh. Oke. Jauh ya, lumayan segitu. Tuh. Jumlah kakinya sama. Dia ada 8, kakinya sama dengan ini 8. Cuman ini ada tadi yang saya bilang. Ya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ya kan? Ya. Maka dari itu karena ininya berubah, berbeda, kalian harus lebarkan ini. Modifikasi rumahnya. Ya. Ya. Karena aslinya cuma segitu tuh. Iya, tuh. Jauh ya, Bang. Nah, itulah modifikasi sistem kopling ya. Jadi tadi kita simpulkan, 1, memperkeras per. Ya. 2, memperbanyak Jumlah per dari sistem per ya. Kedua, mengganti kualitas kampas, memperbanyak kampas, memperlebar area kampas. 3, 3, 4, 5 ini berikutnya. Tadi kampas sudah, per sudah, sekarang ini bukan modifikasi, ini hanya penyesuaian gimana cara masuknya kampas ya, otomatis tengahnya dibubut. Oh, biar masuk itu tengahnya dibubut. Sekarang jika kampas yang orisinil dimasukkan, tengahnya sudah sangat longgar. Oh, iya betul. Paham? Tuh, ya. Nah, modifikasi berikutnya adalah kalian sering lihat
rumah kopling dibolong-bolongin. Betul Pak, itu kenapa Pak? Di sini bolong ada sini bolong semua, ini bolong semua. Kenapa seperti itu? Kenapa Pak? Pikir dulu ya, saya mau ngambil kopi, mau ngobrol sama Marso. Mas Kenapa Marso? ya? Mungkin untuk pelumasannya aliran apa namanya cairannya lancar, olinya ya lancar mungkin dari itu. Biar iya, biar gak apa namanya biar gak selip. Menurut saya seperti itu guys. Oke, Oke. kayaknya udah datang lagi. Nah, Saya mau tanya Marso, bukannya itu cairannya adalah oli? Iya. Oli itu adalah licin. Kok ini malah olinya biar lancar, katamu biar nggak selip, gimana sih? Ya. Ya jelas ya, susah guys, saya nggak tahu guys. Nggak tahu guys. oke, Mas Marso menyerah. Oke, kembali lagi. Saya tanya Juli. Nah, kenapa di lubang-lubangnya biar sirkulasi olinya lancar? Oli jadi pada masuk kan ke kampas. Ya. Ya malah jadi kepleset licin ya. Kamu kalau nginjak oli aja kepleset. Oh, tidak bisa. Gimana? Karena itu sebuah sistem kopling itu harus butuh oli. Nah, kalau misalnya koplingnya itu kering, kan pasti kan daya cengkeram itu nggak maksimal. Nah, makanya butuh, karena ini sistemnya kopling basah, butuh pelumasan gitu. Betul tidak? Betul, tapi sebenarnya tidak menjawab. Jadi begini guys ya, kalian sering beli oli, di situ ada iklannya anti slip kopling, ya? Enggak salah. Ini Mas Juli, lihat Mas Juli. Kalian lihat desain bentuk ya dan terminologi sebuah kampas, pasti dia memiliki alur. Ya. Untuk apa alur itu? Bukannya misal kalau nggak ada alur kan daya kontak geseknya lebih banyak. Tapi ini dikasih alur, dikurangin seperti itu. Nih, ada yang gede-gede gini kotaknya, ada yang kecil-kecil kayak gitu. Dia pasti punya maksud. Untuk apakah alur itu? Untuk apakah? Untuk apa Pak biasanya apa itu Pak? Yaitu untuk lewat oli. Jalur oli. Oh, biar kelihatan. Tuh. Ini yang lebar-lebar. Lebar-lebar dan apa namanya? Dalam. Selokan ya kita sebut ini. Sela-sela ini adalah selokannya dalam-dalam. Ini kampasnya kecil-kecil, kotakannya kecil-kecil dan jumlah selokannya lebih banyak. Yang ini mirip dengan yang itu, tetapi selokannya lebih sedikit. Terus mana yang apa tujuannya itu? Itu sebenarnya buat lewat oli Mas. Oh gitu. Sistem kerjanya itu seperti ini. Ini ada plat gesek. Betul. Di bawahnya ada kampas. Di atasnya ada kampas. Dan pasti ini bercelah di sini. Ya. Ya. Harusnya kelihatan. Ya. Karena apa bercelah? Karena ya itu tadi ada senter nggak Sok? Ini penting banget guys, saya sampaikan ini penting sekali. Jangan cuma mikirin noken asam, cuma mikirin klep, diameter, piston, bore up, segala macam kopling, kamu tidak berhasil memikirkan, ya percuma. Tidak maksimal. Tuh. Di antara kampas dengan plat gesek ada celah. Nih saya tempelkan bareng. Iya betul tuh. Ya, tuh. Tuh. Ada rongga-rongganya ya. Rongga-rongga inilah yang dimaksudkan untuk oli itu keluar. Misalnya ini pasang di dalam sini kan. Ini kelihatan jelas Mas Juli ini. Kelihatan? Ya, 1, 2, 3, 4 tuh atau
Nah, ini ada celah-celahnya tuh. Jadi ada oli yang masuk, begitu ini diputar, berputar. Kalau ini dibuka, set gitu kan, pada renggang kan dia berarti lagi ngopling tuh, terpisah. Nonton video kemarin kalau kalian tidak paham, ya kan? Oli akan bubar nih, melumasi semua di sini. Tapi begitu ini dilepas koplingnya, dia akan neken, set. Pada saat dia neken, set, oli yang tersisa, yang pada di tengah-tengah sini nih, kan terjepit. Dia akan keluar melalui celah, set. Sehingga bagian di sini itu jadi apa? Bukan kering ya, olinya sedikit, maka dia akan mencengkram, set, gitu lah. Nanti kopling lagi, ces, buka lagi. Berarti ini gayanya yang bekerja di rumah kopling adalah gaya sentrifugal, keluar, buang keluar karena ini berputar, pasti buang keluar. Pertanyaan saya, kampas kopling sering kosong, plat kopling, plat gesek sering kosong. Kenapa? Karena orang olinya kurang. Dia kan panas, tergesek, set, oli suruh pada keluar. Tapi lama, platnya panas. Karena platnya panas menggesek kampas, sehingga kampasnya jadi keras. Maka dia akan jadi cepat selip. Oh begitu. Nah, ini mengeluarkan oli dari sini. Lah oli masuk dari mana? Ini kan udah dibuang tadi nih olinya nih, bukan set. Tekan sana, jelot, keluar, biar ini pada saat dikopling jet, olinya pada masuk, ngisi ini biar mendinginkan plat kampas juga. Itu dari mana asal olinya? Dipikir. Itulah fungsinya kenapa satu, kampas bergaris, beralur untuk buang oli. Sekarang sistem buang olinya sudah. Terus bagaimana sistem memasukkan oli ke dalam sini? Sirkulasinya bagaimana? Jadi ada yang dibuang, harus ada yang masuk. Seperti pompa oli kan seperti itu. Pompa kan ngirim. Yang masuk mana? Berikutnya nggak ada yang masuk kan nggak ada yang dikirim. Betul. Seperti juga ini. Makanya biasanya mode di sistem kopling adalah kalian akan banyak melubangi. Ngerti? Ya. Melubangi, contoh ini akan terpasang di sini. Terus kemudian mana tadi? Ini. Bayangkan di dalam sini akan buang oli. Biasanya jika oli yang terbuang di sana kurang banyak jalurnya karena yang terbuka hanya ini kan, ini. Mereka akan masih melubangi ini untuk cepat nyengkram loh. Jadi kalau kalian ngebor di bagian rumah kopling, itu tujuannya satu, bagian rumah kopling ya, mempercepat olinya bubar. Jadi mempercepat ini nih lapisan oli yang banyak di sini itu langsung keluar ya. Itu kalian bolongin di sini. Nah, untuk olinya masuk ke dalam sini, untuk melumasi ini lagi agar tidak gosong, kalian perlu masukin dari mana? Itu pertanyaan saya. Coba dipikir, masuk kira-kira dari mana? Kira-kira ya guys, dari depan loh guys, dari depan. Masalahnya kalau kayak gini muter ya sini kan pada masuk. Oh gitu ya. Oli emang setinggi apa di dalam blok? Oh, dari depan emangnya olinya banjir. Muter weh. Ya mungkin kira-kira dari sini segini pak. Oh ya. Kata siapa? Lihat pengen Satria nih. Ya, rumah kopling ada di sini. Setinggi ini olinya, 2 liter isinya olinya. Oh iya, paling segini ya nih ya. Nih. Ini ada batas ketinggian oli ya di Satria kan, di rumah koplingnya tinggi. Ada batas kalian ngisi oli, kalian buka ini udah keluar berarti udah pas. Karena dia tidak bisa dicolok dari sini nih kalau Satria. Kelihatan kayak ini Jul? Kelihatan. Tidak bisa colok dari sini karena nih kalian lihat bentuknya nih, colok dari mana? Sehingga inilah indikator kapasitas oli kamu. Ya. Jika dilihat garis lurus antara baut ini, dia akan merendam sedikit di situ. Untuk oli masuk. Masuknya dari mana, Bang? Ini diputar keluar kok. Iya. Kan dia pada bubar ke sana, sehingga apa? Oli kan pada berkumpul di depan. Untuk masuk kembali ke dalam, kalian perlu modifikasi tutupnya. Ini pasti akan kalian lubangin di tengah-tengah sini untuk dia bisa masuk ke dalam situ.
Terus mana yang dilubangin? Berarti kan di sini. Iya. Nih, di dalam sini. Biar dia masuk ke dalam situ. Sini lubangin. Ini. Ya. Biar olinya masuk ke dalam situ. Ini udah masuk. Tapi kan nggak bisa keluar ke kampas. Betul. Gimana? Berarti kalian harus bolongin sini. Pinggir-pinggirannya itu ya. Pinggir-pinggirannya. Sela-selanya itu ya. Oke? Oke. Masuk akal nggak, Jul? Betul. Ini adalah jalur masuk oli dari depan. Sangat betul. Nah, dari belakang, dari sebelah sini, masuk oli juga enggak? Ini nih mungkin ya ini yang lubang-lubang ini ada lubangnya. Nah, ini adalah lubang untuk ini kan jelas sentrifugal. Pasti di sini pada bubar nih keluar nih. Ya, keluar. Jadi yang tidak berhasil masuk lewat lubang sini, berkumpul di sini akan keluar lewat lubang itu. Oh. Jadi ini yang Nah, pertama. ini untuk buang juga di sini. Iya. Tapi untuk masuk pasti dari sini. Kalian akan modif ininya. Lah Om, kenapa kok motor standar tidak diberikan seperti itu? Kembali lagi ke cerita yang tadi. Motor standar powernya seberapa? Oke. Loh kok nggak dari pabrik dibuat yang udah bolong-bolong? Ya, saya udah bilang barang yang dimodif di satu sisi mendapatkan keuntungan, di sisi lain pasti mendapatkan kerugian. Ya. Logika. Sekarang di lubang-lubang, apakah jadi kuat ininya? Ya, Banyak bolongan. secara teori ya jelas berkurang Kan kekuatannya. Iya. Tapi karena ini hanya dipakai sebentar-sebentar, nggak masalah berarti ya. salah seperti itu loh. Yang penting tahu lah ya mana yang harus dilubangin. Ya, intinya itu. Oke, itu modifikasi sistem kopling. Terus intinya bagaimana oli itu cepat keluar pada saat dipres, cepat keluar. Ya. Kan bagaimana oli itu bisa masuk lagi cepat gitu loh. Ini bukan sistem pompa, jadi dia masuknya kalian harus mikir gimana caranya dia bisa masuk. Iya. Terus yang kedua, kalian bisa lihat di sini jenis kampas yang aftermarket yang beredar itu ada yang tipis halus gini, selokannya itu cetek, Ya. ada yang selokannya tinggi-tinggi kayak gini. Mana yang bagus? Riset sendiri dibanding yang ini. Nih, Oke. fungsinya untuk mempercepat oli. Jadi sekarang kalian cuma sibuk satu hal, yaitu mempercepat olinya keluar, tapi tidak mikirin olimu masuk. Sering kan kalian modif kopling malah kosong. Kosong ya. Karena itu kalian hanya pikirkan keluarnya cepat, untuk kembali masuk olinya Lama. Tidak dipikir, terlalu lama. Oke. Juga ada image-image yang saya kadang bingung. Olinya jangan penuh-penuh. Kalau misalnya mau balap nih, oli 800 cc, jangan penuh-penuh, 600 saja. Nanti motornya berat. Ada so. Ada. Juli pernah tahu nggak? Ada Ya, emang. Kalau menurut aku, kalau misalnya dari pabriknya kan udah dikasih 800, dikasih 600, kalau rusak mesin berarti Pak. Ya. Karena kapasitas untuk membuang olinya ke depan, memasang piston kan berkurang. Jadi Betul, seperti itu. Tapi tidak salah juga kadang-kadang kapasitas 800. Terus olinya diisi liter sama kamu. Kalau untuk motor standar ya olinya meledak ya kebanyakan ya. Kadang-kadang pada keluar rembes-rembes di mana-mana. Tapi untuk kasus-kasus motor yang mungkin cc-nya besar, atau mungkin ada modifikasi menggunakan radiator apa otomatis olinya pasti akan lebih banyak. Seperti itu. Jadi cara tahu oli yang bagus berapa takarannya, ya sesuaikan. Apa yang berubah maksudnya di dalam mesinmu? Apakah kapasitasnya berubah, atau mungkin kebutuhannya berubah gitu kan? Berarti misal kamu mau touring jarak jauh, olinya pasti dikasih lebih, kasih 900. Misal untuk apa? Untuk antisipasi panasnya tidak banget gitu misalnya. Motornya berat Om, ya nggak apa-apa, yang penting nggak rusak gitu loh. aman. Oke. Oke, seperti itu aja kira-kira. Sistem kopling ini sudah masuk waktu duhur. Siap. Terus bagi kalian yang kurang paham tadi yang saya jelaskan, nanti kalian cek di grup Telegram @decoracing. Linknya ada di Instagram @decoracing_speed. Kalian lihat situ, kalian gabung situ, kalian baca-baca, nggak usah kecil hati. Bagi yang belum paham, tanya aja, nanti yang bantuin banyak. Karena kita sudah komitmen dari awal, Decoracing akan mengadakan acara belajar bersama, pinter bersama. Seperti Oke. itu. Oke,
terima kasih, saksikan besok. Judulnya tuh lihat, kamu balik ini judulnya Jul, menarik sekali. Pasti ini yang kalian tunggu. Nomor 3, gigi rasio dan cara kerja. oke. Siap. Oke. Sekian dulu di closing dulu. Oke, bagi kalian yang belum subscribe dulu. Terima kasih yang sudah menonton channel ini biar lebih berkembang lagi, dan selamat siang.